Mari kita berdoa dulu. Oke, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Ya, terima kasih. Kemarin ada ada sedikit ya kerjaan rumah ya. Gimana Pak? Sudah dikerjain nggak? Sudah dikerjain insya Allah ya. Sudah, Prof, tapi masih bingung. Masih bingung ya. Oke, masih Iya, bingung. Prof, tapi Apa? sudah sebisa mungkin. Ya, coba, coba, coba Ibu. Ini Iya, sebentar. Prof. Udah bisa nggak? Semoga bisa ya, bisa di. Bisa punya Ibu, bisa dipresentasikan ya, ditunjukkan. Oh, iya, Prof. Iya, monggo. Siap, Prof. Prof, saya agak bingung, cuman saya sudah buat dalam 4 bagian untuk kekuatan, seperti itu, Kelemahan, Prof. ya, kekuatan, kelemahan, apalagi Bu? Peluang sama ancaman, Prof. Ya, betul, betul ya. Coba. Eh, Boleh saya bacakan, Kak, Prof? Bisa nggak? Ditulis nggak? Bisa, Oh, Prof. dibaca. Ditulis bisa ditunjukkan di layar tidak? Tidak bisa. Tidak Di, anu. di buku, Prof. Masih di Oh, binder. oke. Oh iya, nggak apa-apa, Iya, nggak Prof. apa. Nggak apa tuh Iya, Prof. dibaca aja Bu. Oh, iya, Prof. Em, untuk kekuatannya tuh ada dua, Prof. SDM berkualitas, reputasi baik. Terus untuk kelemahannya itu kurangnya kemampuan berbicara, terus lingkungan yang kondusif, yang ketiga keterbatasan biaya. Untuk Ini SWOT apa ini? peluang, Ini katanya SWOT apa Bu? Maaf. oh iya, Ini SWOT katanya em, pribadi atau bisnis atau apa lupa saya. strategi, untuk strategi, Prof. Pengembangan strategi. Oh, strategi. Iya, Prof. Nah, ini yang kaitannya pribadi atau lembaga? Pribadi, Prof. Oh, Pribadi. pribadi. Iya, Prof. Oke, oke, oke. Iya, Prof. Oke, monggo, monggo. Iya, Prof. Jadi tadi Eh, kekuatannya ada di mana Bu tadi? Kekuatannya ada yang pertama ada di SDM berkualitas dan reputasi yang baik. Nah, Itu untuk siapakah itu? kekuatan. Kekuatan SDM fakultas dan yang kedua apa tadi? Reputasi yang baik, Prof. Nah, itu siapa? Saya pribadi sih, Prof. Oke, betul. Betul, Ya, betul. Yuk. ya, Prof. Kemudian kelemahannya apa, Bu? Untuk kelemahan, kurang kemampuan berbicara depan umum, Prof. Oke, terus? Yang kedua, lingkungan kurang kondusif. Yang ketiga, keterbatasan biaya. Oke. Untuk peluang ada tiga, Prof. Yang pertama, perkembangan teknologi, dukungan lingkungan sekitar. Yang ketiga, punya pengaruh. Itu untuk peluang, Hmm. Prof. Untuk ancaman ada dua, persaingan ketat dan kecemburuan sosial. Pesan ketatnya bidang apa, Bu? Kalau persaingan itu, misalnya. Itu di persaingannya untuk pengembangan diri, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan gitu, Prof. Dari Biasanya kerjaan saya, gitu ya. ya, Prof, biasanya saya bantu-bantu di desa, macam di operator kampung begitu, Prof, di operator Oke, desa. oke. Jadi kayak begitu, Oke, Prof. oke. Oke, enggak apa-apa, Bu. Semangat, Bu. Itu Siap, kan Prof. baru awal itu. Baru awal. Siap. Tapi nanti kita akan semakin peka ini, semakin tajam kalau kita melihat kekuatan, kelemahan kita itu nanti. Siap, Ya Prof. arahnya kalau nanti itu bagus, nanti arah
tujuan strategisnya juga bagus nanti. Siap, Ya. Oke, dilatih terus ya Bu ya. Dicoba terus. siap, Prof. Terima kasih, Oke, Prof. sekarang Ibu siapa? Ibu Wiwin atau Ibu Dewi ini saya lihat di sini. Monggo, saya Ibu persilakan. Dwi dulu deh, Oke. saya belum siap. Oke. Monggo izin Bu. Iya, Prof. Ya. Ya, Izin, sudah siap. Prof. Mm. Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Ya, izin. Kemarin saya mengambil visi menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mampu Mm. menjadi seorang ibu dan seorang istri yang baik dan harmonis, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ya. Terus, misinya menjadi teladan dalam keluarga melalui sikap jujur dan disiplin, penuh kasih, aktif membantu tetangga dan di lingkungan sekitar dalam kegiatan sosial, menanamkan nilai moral dan pendidikan yang baik kepada anak kita dan masyarakat sekitar. Mm. Izin Prof, analisis SWOT, kekuatan, memiliki komitmen dan niat yang kuat untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, Kuatan ya, Mem- oke. Terus. memegang teguh prinsip kejujuran, kedisiplinan, dan kasih sayang. Mm. Terus, memiliki jiwa sosial yang tinggi dan peduli terhadap lingkungan. Terus, Oke. sadar akan pentingnya pendidikan dan nilai moral untuk generasi mendatang. Kelemahannya mungkin masih perlu melatih kesabaran ekstra dalam menghadapi dinamika keluarga. Oke. Manajemen waktu antara mengurus rumah, keluarga, dan kegiatan sosial perlu diatur agar tidak kewalahan. Ya. Terus, kemampuan komunikasi atau kepercayaan diri saat berbicara di depan umum mungkin masih perlu diasah. Terus, pengetahuan tentang metode mendidik atau menyampaikan nilai moral mungkin perlu terus diperbaharui. Peluangnya, adanya kegiatan kemasyarakatan, pengajian, atau kelompok ibu-ibu di lingkungan tempat tinggal. Dukungan dan kerjasama yang baik dari pasangan atau suami. Lingkungan tetangga yang rukun dan terbuka. Kemudahan mengakses informasi dan ilmu parenting melalui internet atau buku. Ancamannya pengaruh negatif perkembangan teknologi dan media sosial bagi anak dan remaja. Perubahan zaman yang mulai menggeser nilai-nilai moral dan sopan santun. Kesibukan masing-masing orang yang membuat interaksi sosial semakin berkurang. Adanya perbedaan pendapat atau latar belakang antar warga yang bisa memicu perpecahan. Izin Prof, mungkin itu saja Ya, dari udah saya. bagus banget Bu. Ya, alhamdulillah. Dan udah bagus nih. Tapi Siap. nanti saya tak sekarang bapak-bapak dulu ya. Saya nyoba bapak Yanus, Pak. Udah dibuat, Pak. Coba, Pak. Kira-kira apa, Pak? Izin Bapak, saya belum siap. Oh, boleh. Oke. Pak Ertan. Pak Ertan ada atau yang Prof, udah izin siap? saya Kak. Oh, ya boleh, Bu. Silakan. Silakan. Tapi saya belum tahu ancamannya ini, Prof. Oh, nggak apa-apa. Nggak perlu ada yang diancam. Oke, mari. Jadi
Visinya tuh menjadi wanita yang mandiri, menjadi ibu rumah tangga yang tangguh. Misinya menjadi perempuan yang lebih baik lagi dan menjadi ibu yang lebih baik. Kekuatannya untuk di diri saya adalah eh, ketegasan, terus mau belajar, terus juga jujur. Kelemahan saya eh, mudah emosi, masih belum bisa mengelola emosi, Prof. Hmm. Apalagi kalau anak-anak bikin masalah itu sumbu langsung pendek. Terus saya juga tipe Hmm. orang yang tertutup. Jadi Hmm. kalau untuk Introvert. bersosialisasi saya kurang. Hmm. Peluangnya menjadi pribadi yang bisa beradaptasi karena saya orangnya mau belajar. Jadi saya selama ini sejauh ini dalam pekerjaan selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan saya. Itu Hmm. Prof, kurang Ya, lebih. terima kasih. Eh, Kebanyakan anu ya, apa itu eh, kemampuan komunikasi publik yang selalu jadi kelemahan gitu ya, Iya Prof. terasa ya. Karena ini mungkin gini lah Bu, kalau di pendidikan kita ini kan sifatnya paternalistik ya. Paternalistik itu pendidikan di mana guru atau orang tua kita itu sangat dominan terhadap yang diajarkan, terhadap murid atau anak, sangat dominan. Sehingga anak atau murid itu hampir-hampir tidak pernah bicara, kecuali gurunya yang bicara. Ya, listen aja, hanya mendengar. Jadi kelemahan kita kan selama ini banyak mendengar daripada membaca akhirnya. Nah, kalau kita lihat di barat, orang barat itu eh, distimulus ya atau didorong untuk membaca. Jadi anak-anak sejak SD itu dia diminta membaca satu buku lalu disuruh presentasi di depan kelas. Ya, presentasi. Jadi namanya something to tell. Jadi kita bisa bayangkan di barat itu hampir satu semester anak itu bisa membaca mungkin lebih dari 100 buku, Bu. Dan memang bukunya disesuaikan dengan anu ya umur anak itu ya kelas satu yang mungkin bacaannya masih banyak gambarnya gitulah. Dan seterusnya sampai nanti SMA nanti gambarnya semakin nggak ada. Tapi begitulah metode mereka mengajar anak-anak itu sehingga kemampuan apa ya komunikasi publiknya jadi bagus karena hampir tiap hari di kelas itu juga eh, apa ya diskusinya jadi anu jadi apa itu jadi hidup Jadi hidup. jadi hidup ya orang menyebutnya adult education ya jadi pendidikan orang dewasa ya, gitu makanya di sana itu anak SMA itu dilatih untuk ini bagaimana melatih berdebat ya melatih berdebat dalam rangka untuk mengasah berpikir ya. Ini ada masalah silakan kita coba satu bicara pro yang satu bicara kontra gitu dilatih terus itu ya sehingga sehingga mereka jadi lebih matang dalam apa ya mem- memecahkan masalah lah kira-kira gitu ya jadi banyak bicara jadi banyak berpikir mereka daripada lalu lebih daripada sumbu pendek ya nanti kalau masalah ada lalu sumbu pendek kan jadi enggak anu kan jadi malah jadi kacau ya ya jadi istilah itu tadi sumbu pendek Ya jadi itu. Prof. Ya, kalau di sana memang lalu terbiasa bicara ya akhirnya ya memang ribut dalam arti mulut saja yang tapi setelah itu nggak ada masalah lagi ya karena tidak ada personal. Kalau tempat kita ini masih sering sumbu pendek ya karena tidak ada kebiasaan terbiasa untuk bicara di depan publik tadi itu tidak terlatih sejak SD lah Bu. Ya kita ini kan bahkan sampai sekolah tinggi aja kan yang dominan bicara kan gurunya ya guru aja kan kasih gurunya sehingga kita tidak tertantang untuk membaca buku tuh Bu. Nah, kita ini kan Iya Prof. buku kita kan hampir-hampir jarang dibaca kan jarang dibaca karena kita sering hanya apa ya mendengar saja itulah kelemahan kita ya kelemahan di tempat kita ini ya, tapi ya kita mulai dari rumah sebenarnya itu ya di rumah kita diajak-ajak anak-anak kita bicara ya
tidak bicara, diskusi sesuatu. Ya ini ada topik begini dibicarakan. Untuk melatih mereka terbiasa mengisi kekosongan ya, kekosongan itu di dalam benak mereka sehingga mereka tidak ini coba dibaca ini ya, mereka tertarik untuk membaca, ya, tertarik untuk berdiskusi ya, sehingga pikiran-pikirannya jadi lebih lebih terarah dan lebih tajam ya, kira-kira gitu. Maka jangan heran ya di sana itu umur umur 32 itu sudah jadi wali kota tangguh saya lihat tuh ya, kayak Mamdani ya, wali kota New York itu kan masih muda banget itu tapi bicaranya bagus banget ya. Kemudian kayak si siapa ya yang dulu sebelum Donald Trump presiden siapa, presiden siapa itu yang ada turunan orang Indonesia itu Bu. Barack Obama. Nah, Barack Obama itu umur 40 tahun udah jadi presiden itu ya. Kemudian presiden Perancis itu umur 35 ya. Masih muda-muda tapi eh, ngomongnya udah isi omongannya itu sangat berkualitas ya karena itu tadi karena terlatih. Jadi orang bicara itu memang tidak bisa instan ya. Serta merta itu memang nggak bisa. Memang harus harus ada sebuah apa ya sistem pembelajaran yang terstruktur. Bahkan saya di sini Bu ya untuk ya agak sedikit memaksa anak itu supaya lebih aktif itu saya bikin training-training ya per tiap semester itu ya. Selama 8 semester mereka berada di S1 ya saya training itu. Jadi anak ada isinya basic ya apa kepemimpinan dasar, training, training kepemimpinan menengah, training kepemimpinan eh, ad- advance, advance itu ya tingkat lanjut gitu. Itu saya latih dari bagaimana mereka tidak boleh takut dengan orang-orang hebat ya. Nah, takut tetapi harus suspek, memang harus suspek ya. Dan kita manfaatkan ketika kita kepertemukan dengan orang-orang hebat itu. Ya kadang-kadang ketika di basic leadership ya misalnya kemungkinan itu saya undang ya para para tokoh masyarakat ya di level daerah dulu. Nanti ketika di menengah level nasional. Nanti ketika di advance ya seringkali saya undang levelnya yang internasional gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya anak-anak kita ini apa tuh bisa ada contoh ya. Contoh dulu ada orang-orang hebat yang bisa kita contoh. Jangan takut. Nah, kadang-kadang kita tuh ada 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 orang hebat takut duluan sehingga nggak bisa mestinya bisa diajak bicara misalnya ada presiden gitu jangan takut dengan presiden tapi kita respect ya kita hormat ada presiden kan sudah kewajaran wajib ya. Nah justru ada beliau itu kita apa kita ada keinginan untuk diskusi bicara ya supaya kita bisa memberikan pemahaman atau apa curhat gitu ya. Apalagi kalau di Wamena ini Wamena apa begini-begini ya gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba dilatih terus ya. Nanti misalnya di kegiatan di gereja mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa melatih ya melatih ibu-ibu untuk bicara di depan publik. Dan yang penting itu sebenarnya tidak boleh bully. Ada bully itu loh. Bully itu apa ya? Suka mengganggu itu loh. Ya anak-anak itu kita orang sedang bicara di depan lalu diganggu, gitu. Sehingga menjadikan ada orang-orang tertentu yang memang lalu eh, anu takut nih lah, waduh nanti nanti kalau saya bicara nanti banyak orang jadi ada hal yang menjadikan eh, agak takut atau gimana tidak percaya diri karena sering kali ya teman-temannya membuli itu. Ya. Makanya eh, sejak kecil kita tidak melatih anak-anak kita untuk tidak boleh membuli orang ya apapun ya. Jadi kalau di Jogja ini ada guru ya guru gambar. Guru gambar itu tidak pernah bicara ini jelek enggak. Semua muridnya tuh gambarannya selalu dibilang bagus. Ya bagus. Wah, ini bagus katanya. Akhirnya ya anak-anak jadi lebih percaya diri untuk menggambar lebih bagus bagus itu. Ya. Jadi gitu. Jadi memang perlu ada melatih diri ya untuk bicara di depan publik itu.
Oke, terima kasih ya, anu eh, apa paparannya ya lumayan lah, bagus lah ya dalam semalam saat sambil masak gitu kan, sambil sambil mungkin banyak banyak urusan di rumah ya Bu ya, tetangga-tetangga gitu, tapi masih bisa menyusun sedikit SWOT kita. Oke. Dan itu perlu dilatih, Bu. Nanti kalau kita itu kita melatih itu namanya ORMED, Bu. Jadi ORMED itu orientasi medan. Jadi kita harus selalu melakukan orientasi medan kita. Orientasi medan itu dimanapun kita berada, ya tentang diri kita, tentang situasi. Misalnya kita ada di eh, ini kan bicara tentang situasi kita nih. Tapi kita juga terbiasa kalau bisa sesuatu itu, misalnya kita ada di daerah mana ya kita mulai juga orientasi medan. Kalau ada apa, kalau ada bahaya saya harus kemana? Kalau ada gitu, itu penting itu. Misalnya masuk gedung itu yang penting. Mana evakuasinya yang tercepat itu penting. Nah, oke, ini saya paparkan ya. Sekarang saya ingin mencoba membuat SWOT-nya pemerintah daerah-daerah Wamena kan, untuk contoh kita. Nanti saya ingin sampai ke tujuan strategis ya. Saya ingin coba kita bicara sampai ke tujuan strategis. Pak. Hmm, Ini apa nih? Hmm. Nah ini kelihatan nggak ya Bapak dari Ibu mohon izin. Izin Prof, kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan kok. Oke. Nah, biar agak besar. Nah ini analisa SWOT studi kasus Wamena Papua ini ya. Nah, anggapnya gitu ya. Strategi pembangunan daerah berbasis ekonomi lokal dan ini ada tak pakai syariah ini untuk kebutuhan akademik atau kebijakan ya. Nah, kekuatan ya, kekayaan alam Ya, pertanian kekayaan dataran alam tinggi, pertanian. kekuatan Bamena ini, kearifan lokal masyarakat yang kuat, sistem sosial, budaya, lingkungan relatif alami, eko potensi ekowisatanya juga bagus ya. Ekowisata itu alamnya Bu. Ketahanan pangan di sana tidak Pangan sepenuhnya misalnya tergantung tidak. pada pasar modern. Benar nggak kira-kira ini? Kekayaan lahan pertanian dataran tinggi itu rata-rata ubi jalar dan sayuran Bu ya. Ya Siap, umbi-umbian lah kira-kira benar, gitu. Ya, Prof, benar. benar, Benar Prof. ya. Siap. Umbi yang paling enak apa Bu di sana Bu? Ubi khas di sini, Wamena punya. Ubi Ada ubi jalar. ungu, ubi, Ubi jalar ya. iya, Ya, Oh, ubi ungu. jalar. ubi Kemarin tuh ungu, ada yang bilang ubi ungu kuning. tuh. Keladi, Iya, Pak, ubi izin. Oh, kuning, gladi ada ya Keladi gladi. juga keladi ada. ada, Ya. ubi kayu juga ada, Oh, kayu juga ada ya. Prof. Kearifan lokal masyarakat, ya masyarakatnya ya punya Ubi. kekuatan budaya yang kuat itu. Ya, Ini Prof. ini di Lembah Baliem ya Bu ya, Iya, Wamena itu. Prof. Benar. Ya. Makanya sistem sosial dan budayanya bagus. Lingkungan relatif alami, ya sehingga karena lingkungan relatif alami sehingga punya potensi ekowisata yang bagus nah sana. Kan masih alami ya, belum kayak di Ya, di Ya, pantai ya. Benar, Prof, Prof. Iya, benar. masih Hmm. alami, ya, Prof. benar kok. Ketahanan pangan tradisional tidak sepenuhnya tergantung pasar modern, betul ya? Ya, Iya, Tuh, itu betul. Prof. bagus. Ketahanan panganan Hmm. tidak tergantung pada beras Dasarnya melulu masih harus tradisional. iya harus dari Jayapura misalnya gitu. Waktu kalau kita bergantung pada Jayapura repot kan? Ya, makanya Repot, ada Prof. makanya Biaya ada mahal. ada mahal betul. Nah, makanya ketahanan panganan
ya dimulai dari dari menanam itu tadi, umbi-umbian tadi itu. Hmm. Nah, kelemahan di Wamena itu mungkin akses transportasi terbatas. Kemudian ke udara, betul ya Bu ya? Ya, Prof. Sekarang sudah Benar. ada darat, Prof. Udah ya. Iya, tapi Alhamdulillah kalau gitu. masih 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 jauh inilah, ya. Masih susah, masih ya, aksesnya masih susah. susah. Iya. Masih jam-jaman lah kira-kira gitu ya. Ya, betul. Kalau untuk logistik mungkin kurang kurang pas ya. Belum lah. Emang Belum. bagusnya kalau Belum, belum, logistik udah belum, ya. belum, Prof. Kalau logistik itu lewat darat harganya jauh lebih itu turun ya. Ya. Jauh Iya, lebih murah, tapi lebih resikonya murah. jauh lebih besar, Prof. Iya, sekarang risikonya bisa betul. Nah, ya kita nunggu 5-10 tahun ke depan mungkin. Infrastruktur belum memadai. Ya, mungkin infrastruktur itu fasilitas Ya, umum belum ya. fasilitas umum sangat Ya, kurang. itu tergantung dari jumlah penduduk juga itu sebenarnya. Penduduk Wamena itu sekarang berapa ya, Bu ya? 500-an lah. Eh, 1 juta ada nggak ya? Enggak ya? Oh, Belum belum sampai ya. Ya, mungkin sama daerah lainnya kali ya. Ya, di pegunungan ya. Papua pegunungan lah. Oke, nggak apa-apa. Teknologi pertanian masih tradisional, betul ya, Bu ya? Belum, ya ini kan tergantung dari ya, SDM Prof. juga sebenarnya. Ya. Ya, Prof. Tergantung dari SDM, tergantung dari sistem pengelolaan pertaniannya juga. Nah, mungkin pertaniannya masih pertanian tradisional, perorangan gitu. Biaya logisnya sangat tinggi, jelas. Ya, jadi transportasinya sangat tinggi, betul ya. Ya. Keterbatasan SDM terampil sektor modern. Ya, mungkin benar Benar. ini keterbatasan SDM terampil sektor modern. Ya, kita coba anak-anak kita Ya, suruh Prof. sekolah ke Jawa, Bu. Nah, peluang nih. Jadi walaupun ada, saya kira kita punya kelemahan, kita punya peluang juga toh. Pengembangan pertanian organik dan lokal masih bagus ya. Jadi kalau pakai organik itu masih bagus karena tanahnya masih bagus itu, ya. Banyak tanah yang belum digarap. Jadi kalau dibikin pertanian organik, ya organik itu tanpa pupuk-pupuk pabrik itu loh Bu, masih jalan ya. Ekowisata berbasis budaya Lembah Baliem ya, ini kuat nih peluang ini ya. Kan saya lihat ya belum belum di Papua ini wisatanya juga belum kan belum belum berkembang banget ya walaupun tempatnya musimnya bagus-bagus. Yang masih kan di Raja Ampat itu aja, kalau Raja Ampat itu jauh dari kita kan, dari Wamena, Jauh, Prof. Jauh, Prof. jauh banget. Sama lagi mahal biaya Jauh. mahal. Dekat mana tuh, dekat NTT kali itu. Nah, kemudian dukungan pemerintah untuk wilayah timur Indonesia yang masih bagus ya, masih dapat ya, apa tuh subsidi itu ya, masih ya, masih ya, saya kira masih. Digitalisasi e-commerce untuk produk lokal. Nah, ini juga ini juga peluang ya, karena ada digitalisasi, mungkin produk-produk lokal itu bisa dikenalkan ya lewat lewat ini digital itu lewat HP, lewat macam-macam ya digital itu tadi itu. Ya, cuman sekarang produknya apa yang perlu dikenalkan di tengah masyarakat yang perlu kita cari sekarang. Nah, program pembangunannya berbasis desa, betul ya, karena ya, desanya banyak kan sana Bu. Ya, saya kira itu peluangnya. Ya. Di sana ada Pak, ada desa baru Pak. Semuanya desa lama tuh. Desa baru tuh maksud saya misalnya ada daerah transmigrasi setelah itu. Enggak ada kan? Kalau di Wamena Belum sepertinya belum tidak ada, kental. Prof. Enggak ada ya, enggak ada. Karena bukan daerah anu pertanian sawah ya. Nah, nah ini ancaman cuaca ekstrim, kabut. Ya ini nggak bisa lepas. Ya, kabut, gangguan transportasi ini biasanya. Masih sampai sekarang masih ya kabut itu Bu ya.
Masih, Masih, Prof. Prof. Jam 6 sore, jam setengah 7 sore aja kadang bisa turun kalau dingin sekali. Oh, bulan-bulan ini dingin. Iya, Prof, sekarang dingin sekali. Anginnya juga bahaya. Ada angin juga ya. Iya, Angin Kurimah. iya, namanya Hmm. angin kurima biasanya Angin disebut. Gurima ya. Mm-mm. Isolasi geografis harga mahal. Karena geografinya terisolasi harganya di mahal. Tergantung pada pasokan dari luar, betul. Perubahan iklim, kali tadi, ya. Gangguan produksi pertanian. Ya iklim jadi pertaniannya sering terganggu. Kecuali kita menanam ya tanaman yang memang tahan tahan cuaca. Misalnya kayak ubi-ubian itu mungkin tahan cuaca itu ya. Iya, Prof, benar. Hmm. Potensi eksploitasi sumber daya tanpa berkelanjutan. Jadi masih suka anu lah ambil-ambil apa tuh eh, hasil hutan yang tidak bisa diperbaiki lagi misalnya gitu. Benar sekali, Prof. Itu yang Hmm. merusak lingkungan di sini. Mm-mm. Nah, itu ya untuk apa ya kira-kira ya? Kadang mereka Untuk buat sehari-hari aja, kayu sih. untuk rumah tangga aja ya. Mm-mm. Kayu Hmm. bakar, kayu bangunan. Oh iya ya. Oke, ketimpangan pembangunan dengan wilayah lainnya. Mungkin yang berbeda dengan Wamena tuh sama di daerah lain ada ya yang lebih apa lebih terbelakang dibandingkan yang di Wamena, yang di atas gunungan. Wamena itu yang paling maju di atas gunung kan? Paling maju di atas gunung kan? Di lembah sih, kalau Wamena sih di Iya, lembah. untuk Yang di lembah ya di di lembah. Iya, untuk Itu yang jadi paling maju. Prof, Ya. untuk hitung di Wamena ini ibu kota provinsinya di sini. Itu Ya, ya kita paling maju. paling Kemudian maju. pemekaran-pemekaran lain di kabupaten itu sedang berkembang. Hmm, oke. Jadi sekarang yang akan dikembangkan kabupaten-kabupaten itu ya Pak ya. Ya Bapak. Oke. Pengembangan kabupaten itu juga menarik juga itu. Ya, berarti kan kebutuhan SDM-nya tinggi. Ya, memang kebutuhan dana jadi lebih tinggi itu. Nah, oke. Anggap aja ini di SWOT ya. SWOT-nya apa? SWOT-nya Wamena. Kita coba formulasi strategi. Nah, kita membandingkan antara kekuatan dan peluangnya. Jadi ada kekuatan, ya, ada strength dan opportunity, ada kekuatan peluang. Dari kekuatan dan peluang itu, kemudian kita bisa membuat sebuah strategi, yaitu satu, mengembangkan pertanian organik khas Wamena sebagai produk unggulan. Ya. Karena kekuatan kita di pertanian, Pak. Ya kan? Dan peluangnya juga eh, tanah kita lebar, sehingga dan orang-orangnya kan terbiasa bekerja di pertanian ya Pak ya. Betul ya. Nah, sekarang tinggal benar. bagaimana kita membawa masyarakat setempat untuk mengelola membangun pertanian organik yang harganya jauh lebih mahal. Yang non organik itu yang kita campur dengan eh, apa ya eh, Pupuk. pupuk-pupuk yang kimia itu. Kalau organik itu misalnya kita kembangkan juga peternakan di sana. Benar, Dari hasil Prof. peternakan ada ya Pak. Nah, dari peternakan kan muncul kan itu bisa jadikan pupuk itu. Izin, eh, Iya, izin, mari mari. izin Prof. Untuk di Wamena, khusus di Wamena ini untuk pupuk dia pakai pupuk alamiah saja. Jadi Hmm, tidak pakai pupuk-pupuk organik. ya Ya, bagus ya. jadi dilarang, pemerintah dilarang. Jadi di sini Hmm, tanpa pupuk, tanaman semua tanpa pupuk ya. tanpa pupuk aja subur ya Pemerintah Pak ya. dilarang untuk
Iya, tidak pakai pupuk-pupuk kimia lagi. Oke. Jadi dia tanpa pupuk. Dia pakai pupuk-pupuk ini saja, organik saja. Hmm. Makanya yang di yang dikembangkan adalah mengembangkan pertanian organik khas Iya, Wamena sebagai produk unggulan ya. Nah, cuman sekarang itu kita melihat produk unggulan pertanian yang mana yang perlu kita kembangkan. Kemudian mendorong ekowisata budaya eh, di, dan Wa- alam. Gimana, Pak? Monggo, mari Pak. di Wamena tanaman unggulan, di Wamena tanaman izin, di Wamena tanaman unggulan di sini kopi, kopi, cuma kopi saja. Prof. Oh, kopi ya. Iya, Kopi tanaman yang unggulan di sini kopi ya, saja. ya itu anu ya yang berbasis industri ya. Iya. Oke, oke. Itu ada berapa ribu hektar, Pak, kopi, Pak? Ini semua wilayah ada, jadi belum belum hitung ini orang dinas yang Oke, oke, oke. eh, Ya itu karena tanahnya kan masih luas ya itu. Karena daerahnya dingin, memang nah, cocok untuk kopi. benar-benar Prof. Dia Hmm. bercocok tanam kopi. Dan budaya ngopi itu di seluruh dunia sekarang udah sangat populer ya. Kebutuhannya selalu kurang terus itu. Ya siapa tahu nanti Wamena jadi pusat kopi di Indonesia ya. Dan Indonesia jadi pusat dunia. Bisa jadi. Eh, benar Prof. Bisa terjadi, cuman manajemen perawatannya ini yang kurang. Ya itu yang perlu di anu nanti. Lalu kalau kita arahnya ke sana, berarti kan perlu anak-anak Pak, anak-anak kita untuk dilatih menjadi ke sekolah-sekolah pertanian kan. Yang sekarang itu kebanyakan orang itu untuk sekolah pertanian sudah Betul. semakin lama semakin nggak mau, ya, heran juga sih. Ya Pak ya. Ya Prof. Rata-rata ingin sekolahnya tuh ke komputer ke ini ya ke di luar itu, di luar pertanian lah. Padahal pertanian itu apa eh, komoditas strategis. Tanpa pertanian, kalau nggak ada ahli pertanian nanti kekurangan bahan makan kita. Padahal semua orang butuh makan kan. Tapi kalau di Papua, insya Allah masih lahannya masih bagus ya, pengembangannya masih untuk pertanian masih luas. Cuman sekarang harus betul-betul di apa? Kalau direncanakan secara strategis supaya kita punya andalan ya, produk yang bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Oke. Eh, Oke. Ekowisata di sana sebenarnya juga bagus ya ekowisatanya. Ekowisata itu wisata ya supaya wisata yang tentang Lembah Baliem itu ya melihat dari keasriannya. Perang-perangan Prof izin. Ya gimana? Mau nggak Ibu? Maksudnya ekowisata yang Prof maksudkan itu biasanya perang-perangan Prof yang menunjukkan apa budaya Oh, asli orang Lembah. ya Biasanya bulan nanti Agustus Prof. itu bisa nggak tuh perang-perangan itu kalau itu lama-lama dihilangkan tuh bisa nggak ya? Tergantung sih tidak Prof, bisa, tidak tidak tahu bisa. juga. Ah, Tidak tidak bisa, bisa, kayaknya tidak bisa. tidak bisa dihilangkan itu budaya. Sudah Iya, ditetapkan itu Prof. Iya, jadi sementara tiap belum bisa tahun. dihilangkan ya. Iya Prof, biasanya setiap tahun Yes. di bulan Agustus per saat 17-an begitu. Itu perang betulan ya atau perang? Itu festival, Prof. Oh, festival ya, Festival. Iya, bukan tidak Ya, yang itu iya. hanya untuk tidak tontonan. tidak Mereka tidak Hanya betul. untuk menceritakan. tonton. Oh, Yes. tidak Macam betulan ya, bukan. drama, drama Iya, begitu, Prof. iya, drama Prof, drama. Tapi bukan bunuh-bunuhan ya. Ah, Ya, tidak Prof, Saya tidak Prof. makanya saya mungkin yang jadi masalah di situ itu kalau kalau perang-perangan sih nggak apa-apa.
Kalau bunuh-bunuhan di Puncak Jaya, Prof. Ya bukan ya, jadi hanya sekedar untuk anu ya wisata. Itu bagus juga kalau untuk wisata. Iya, Prof. Ya bagus. Cuman kan harus harus image kita tetap harus membuat anu ya, membuat informasi ya ke masyarakat luas ya. Buat tempat kita itu ya aman gitu loh. Kan kalau di luar ya, di luar Papua, kan kalau beritanya beritanya yang di atas gunung tadi itu seolah-olah berita yang di atas gunung itu lalu semua semua Papua kan jadi tidak aman perasaan orang di luar. Padahal itu kan yang di atas gunung aja kan. Mm-mm. Nah itu yang perlu di anu ya perlu supaya ekowisatanya itu jalan. Karena kalau ekowisata jalan, oh itu pasti banyak orang ingin ingin ke sana Pak. Ya. Cuman orang-orang luar itu merasa daerahnya belum stabil itu loh. Ya, oke. Ya kita optimis saja 5 tahun, 5 atau 10 tahun ke depan Insya Allah bisa lebih stabil. Supaya ini apa tuh kekuatan dan peluang kita ini pertanian organiknya maju, ya kok ya wisatanya juga maju. Nah, ini kalau kita menggabungkan antara kekuatan dan peluang. Sekarang kita menggabungkan antara kelemahan dan peluang. Kita punya kelemahan dan kita tapi ada peluang. Apa yang perlu dilakukan? Wah, ini loh ada peluang, tapi aku punya kelemahan. Oh, kalau itu pelatihan, pelatihan teknologi pertanian modern. Kan kita tadi kan mau mau anu Pak, mau membuat pertanian organik, ya. Tapi kita punya apa kelemahan ya kita latih aja. Pelatihan teknologi pertanian modern. Nah, kemudian pemanfaatan digital itu dalam rangka ekowisata tadi supaya kalau dengan digital kan berita kita kan bisa langsung dalam waktu sekejap bisa langsung sampai ke Amerika ya, sampai Amerika, Eropa sana tuh kan, karena pakai digital ya. Sehingga orang pada datang. Oke, ya tentu saja peningkatan kapasitas SDM. Kalau kapasitas SDM itu sebenarnya bisa di dipercepat melalui ya dikirim ke misalnya daerah wisata, misalnya gini. eh, Daerah pertanian yang kuat yang mana? Daerah Sumatera di Jawa Barat, gitu. Daerah daerah wisatanya kuat mana? Oh Jawa Barat di Jogja atau di Bali gitu. Itu itu orang-orang itu dikirim sana supaya mendapatkan keterampilan ya tanpa harus ikut sekolah terlalu terlalu lama. Tuh. Dan sekolah ya walaupun sekolah itu tetap penting ya Pak ya bagi yang levelnya di level manajer nanti. Oke. Ini kalau kita melihat kelemahan dan peluang, Pak. Kelemahan dan peluang itu menghasilkan apa? Strategi untuk melakukan sesuatu. Nih, latihan, pemanfaatan digital. Ya. Nah, kalau kita membandingkan antara kita punya kekuatan dan ancaman, kekuatan kita ada, tapi ada ancaman. Nah, makanya memperkuat ketahanan pangan lokal. Ya, misalnya kita kuat di dalam bahwa kita punya semua modal itu ada, tapi eh, ancamannya adalah ini apa tuh cuaca yang ekstrim tadi itu, betul? Karena ada cuaca ekstrim, ya kita harus pandai untuk membuat ini logistik yang bagus supaya kita tidak kekurangan pangan di daerah itu. Itu makanya memperkuat ketahanan pangan lokal. Ya, bisa nggak kira-kira misalnya lumbung-lumbung kita bikin lumbung yang bertahan satu, satu berapa kalau 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 beras itu berapa bulan ya Pak ya? Ya artinya bahwa kita punya lumbung dalam waktu
selalu penuh lah untuk kebutuhan 3-4 bulan ke depan itu masih bagus kira-kira gitu. Ya, artinya logistik pangan itu, ketahanan pangan itu harus betul-betul dijaga betul supaya tidak terjadi kelonjakan harga yang tinggi sehingga banyak orang yang tidak bisa beli apa eh, bahan makanan ya, dan jangan sampai ada yang kelaparan ya. Nah, yang agak sulit mungkin juga melestarikan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana ya. Melestarikan lingkungan itu kaitannya dengan itu tadi, kerusakan hutan tadi itu. Ini perlu perlu pendidikan, sosialisasi, pendekatan ya. Selama kita masih banyak yang memasak dengan kayu hutan ya, mereka akan mencari kayu hutan terus ya Bu ya. Kalau di sana sudah pakai gas semua nggak ya? Enggak kan? Kalau Tidak desa-desa kan enggak. semua, Prof. Nah, desa kan pakai kayu Bu ya. Iya, Prof. Masih Ya, tradisional kayu dan minyak tradisional. tanah. Minyak tanah masih ada sana ya. Ada, Prof. Oh, minyak tanah. Iya, Ada ya. Prof. Ada. Khusus minyak tanah ya, Bu, bukan gas ya. Tidak, Prof. Minyak tanah sama kayu bakar. Gasnya tuh sebagian saja, tidak semua. Hmm, kalau di kota sini di Jawa ini minyak tanah sangat sulit carinya. Oh, Ya, sulit carinya. Yang banyak malah gas itu. siap, Prof. Oh, di sana malah gak Kalau minyak, di minyak tanah yang banyak. ya, Iya, Prof. Minyak ya tanahnya kalau di banyak. Wamena, Tapi mungkin masih lebih bagus minyak tanah, Bu. Daripada gas. Gas itu kalau tidak terdidik itu bisa meledak juga itu. Iya, Prof. Itu yang bikin takut kayaknya. Bahaya kalau nggak terbiasa. Oh Makanya iya, memang, Prof. memang sementara nih kalau lebih baik memang minyak tanah itu. Nah, kalau ini kalau kita punya kelemahan tapi kita punya ancaman, apa yang perlu dilakukan? Ya, yang dilakukan ya minta mungkin subsidi pemerintah pusat ya, pembangunan infrastruktur dasar, transportasi, logistik, ya, yang tadi kita omong tadi itu. Nah, mungkin 5-10 tahun depan mungkin ya nggak bisa kita naik pesawat terus untuk logistik kita, harganya mahal terus. Karena Wamena pasti akan mengalami kemajuan yang cukup signifikan itu karena sudah menjadi ibu kota provinsi kan. Hmm. Pasti akan ada ya semoga aja semakin lebih baik lah. Kemudian ada diversifikasi ekonominya agar tidak bergantung pada satu sektor. Jadi karena kita punya kelemahan, ancaman, maka mungkin ada beberapa misalnya eh, kita bergantung pada makanan umbi ya atau yang lain lah. Makanya lalu dia menyarankan untuk melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu mencari alternatif lain lah. Makanan apa yang bisa kita kembangkan di situ ya. Nah, ekonomi atau wisata ya, wisata itu juga bagus untuk dikembangkan tadi. Ya. Nah, strategi membangun berbasis ekonomi lokal ya ini menggabungkan ya. Ini kan kita bikin strategi pembangunan berbasis ekonomi lokal. Pendekatan ini menggabungkan potensi lokal ya, local wisdom ya. Potensi lokal itu ya ya kita semua ini ya budayanya bagus ya apa membangun hubungan antar antar suku semakin bagus ya. Lalu punya prinsip keberlanjutan gimana pembangunan itu tidak merusak, mengeksploitasi yang akhirnya kita negara apa kota ini jadi maju, tetapi ada tempat-tempat lain yang jadi rusak misalnya. Tadi yang disebutkan tadi gara-gara pembangunan akhirnya banyak kayu yang hilang ya. Nah itu bisa bisa misalnya kayu itu kan bisa dirubah dengan beton kan bisa. Ya, kemudian kita mengutamakan nilai-nilai lokal gitu. Ya, misalnya kita ini menjadi misalnya Bapak Bapak dan Ibu sekolahnya tinggi-tinggi, bukan berarti untuk jadi orang barat ya, Bu ya.
tapi tetap memegang teguh nilai-nilai lokal itu, ya, supaya kita tidak kehilangan jati diri kita. Ya, oke. Kemudian prinsip dasarnya ya, strategi pembangunan berbasis ekonomi lokal itu ya, dalam rangka apa? Ya, kita mengembangkan ekonomi dalam rangka bisa dimanfaatkan bagi masyarakat luas atau kemaslahatan ya. Kemudian bisa memberikan distribusi ekonomi secara adil atau merata. Kemudian bisa menjaga alam ini tetap sustain. Sustain itu ya diambil ya kemanfaatannya, tapi kemudian kita tanam kembali. Jangan sampai diambil kemanfaatannya, tapi tidak di renewable diperbaiki, sehingga lama kelamaan kehilanganlah kita itu yang namanya hutannya. Tuh. Nanti kalau kita kehilangan hutan, waduh, repot kita. Karena alam jadi berubah, tanah menjadi tandus. Nah, kemudian amanah pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Nah, kalau ini kita punya pendekatan penggabungan nilai lokal, ya, keberlanjutan dan dasar, prinsip dasarnya ada ini, ya, maka kita akan membuat arah strategi pembangunan berbasis ekonomi. Arah strateginya apa? Penguatan ekonomi lokal. Tadi kan dikatakan tadi penguatan ekonomi lokal. Hmm. Nah, melalui apa? Pengembangan UKM berbasis pertanian lokal, kerajinan, produk budaya, ya kayak Nokin tadi kan Nokin kemarin itu kan. Nah, pendekatannya ekonomi berbasis komunitas, ya. Ya kalau di Wamena kan komunitasnya yang pendekatannya ke sana. Kemudian pertanian berkelanjutan, produksi pangan sehat dan alami. Kan tadi alami ya Bu ya, karena nggak perlu pakai pupuk. Nih. Mengurangi ketergantungan impor. Ya memang di sana nggak ada impor ya Bu ya. Ya dari sistem distribusi yang adil. Karena makanan bahan-bahan itu sulit di di apa di di apa dia bawa dari dari luar ya kan harus pakai pesawat. Maka ketika ada produk itu ya itu harus dilakukan dengan distribusikan dengan cara yang adil lah kira-kira gitu. Kemudian nah mungkin ada ekowisata ya, mungkin ada ekowisata, wisata alam ya, menjaga norma sosial, memperdayakan masyarakat lokal, penguatan infrastruktur berkeadilan, akses transportasinya, konektivitas digitalnya bagus, distribusinya logistik bagus. Lalu ada pemberdayaan SDM, ya apa yang dilakukan pendidikan berbasis lokal, pelatihan kewirausahaan, ya dalam rangka apa? Dalam rangka supaya unit-unit usaha yang sedang kita kembangkan, termasuk ekowisata itu berkembang. Kemudian dilatih juga literasi keuangan. Ya, ketika nanti ada usaha yang berkembang di situ, mereka juga memahami bagaimana mengelola keuangan dari usaha itu, ya, apakah itu usaha keluarga, usaha perusahaan dalam bentuk PT atau perusahaan atau bentuk lainnya lah. Yang penting mereka terlatih dalam hal literasi membaca keuangan itu. Nah, kemudian implikasi, ya ini implikasinya Bu. Kebijakan ya, perlu pendekatan kontekstual policy berbasis kondisi lokal ya. Perlu pendekatan kebijakan dari pemerintah atau dari kita bahwa kita tidak menggunakan model pembangunan itu copy paste ya. Misalnya kita lihat Jakarta kok berhasil ya, aku tak mengikuti Jakarta, nggak bisa ya karena kondisinya berbeda, tidak bisa copy paste seperti itu. Nah, harus integratif. Ekonomi, sosial, budaya itu harus terintegrasi. Lah, terintegrasi dalam arti tidak boleh satu sama lainnya antara ekonomi, sosial, budaya, lingkungan itu ditinggalkan ya ditinggalkan. Tetapi harus ada integrasi, saling menguatkan, saling berbagi lah kira-kira begitu. Kan di sana ada orang yang paham tentang ekonomi, ada yang paham tentang sosial, ada yang tentang budaya, yang paham tentang lingkungan. Nah, mereka harus membangun konektivitas ya atau koneksi atau hubungan satu sama lain supaya tidak terjadi benturan.
Nah, lingkungan alam dan cuaca di mana adalah faktor eksternal kuncinya juga, ya. Lingkungan alam itu kan sangat ekstrim tuh. Itu kunci juga yang sulit dikendalikan kan. Bahwa misalnya kita ingin minta apa eh, hari ini tidak berkabut kan nggak bisa. Maka kita harus ya udah bersahabat aja dengan situasi yang seperti itu. Cuman kita bisa mengelola bagaimana kondisi itu, kondisi cuaca yang ekstrim itu bisa bisa anu lah, bisa atau tidak mengganggu tujuan kita dalam hal membangun penguatan pertanian tadi. Kemudian mengoptimalkan potensi lokal, menjaga keberlanjutan. Ya, ini saya kira semuanya keberlanjutannya. Dan orang-orang lokal itu sebenarnya mereka tidak anu ya, kalau sekedar untuk mengambil sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari mungkin tidak begitu merusak ya. Yang merusak itu ketika eh, alam itu dieksploitasi untuk kebutuhan apa tuh untuk kebutuhan bisnis ya. Karena kebutuhan bisnis itu menjadikan kebutuhan lahannya semakin luas, kemudian kubik tanah yang ingin digali juga tidak sedikit, itu bisa jutaan ton ya. Oke. Jadi kesimpulannya pembangunan di Wamena harus berbasis kondisi lokal dan berkelanjutan. Jadi karena itu kondisinya seperti sekarang ini ya memang harus mau tidak mau ya kita mengembangkan faktor internalnya itu ya. Lingkungan alam sangat berpengaruh karena lingkungan alam sangat berpengaruh. Ada peluang dan tantangan. Perlu strategi basis lokal. Jadi basisnya ke lokal aja, Bu. Jangan berbasis niru-niru yang di luar. Ya. Niru di Jawa yang enggak sulit. Kita tetap menjaga kearifan lokal ya karena kayak lokal itu kekuatan kita untuk menjadi apa kota yang apa seperti apa adanya yang tapi maju ya kotanya modern tetapi nilai-nilai keadaban lokal itu masih masih ada lah kira-kira gitu. Oke, ini kemudian saya masuk ini jam berapa ya? Oh, 2 jam sekian. Kemudian saya tambahkan ada ini ya sebentar dulu. Hmm, saya gitu. Formulasi. Oke.
Nah, ini tadi kita udah SWOT ya Bu ya. Kita tadi kan udah melakukan SWOT tuh. Nih, nah sekarang kita ingin melihat dari SWOT ke isu strategis, ya. Kemudian ke tujuannya. Nah, tujuannya ada indikator SMART, ya. Dalam rangka manajemen strategis daerah, misalnya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, coba kita melihat dari SWOT tadi itu, kita masuk ke isu strategis. Nah, kerangka logikanya adalah alurnya Ibu dari SWOT, isu strategis. Kelihatan nggak ya yang saya buka ini? Kelihatan, Prof. Kelihatan. Nah, kelihatan Kelihatan, ya. Prof. Oke. Jadi apa yang Kelihatan. kita buat ini dari kerangka dasar berpikir strategis yang dulu pertama kali itu Pak, Bapak dan Ibu. Ya, dari kerangka strategis itu kemudian kita bisa membuat alur. Oh, arahnya SWOT itu tujuannya untuk mencari isu-isu strategis. Dari isu strategis itu kita akan dapat tujuan kita mau kemana, lalu indikatornya apa gitu. Nah, SMART, ya apa itu kan indikator SMART. SMART itu akronim dari spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan ya time bound dan punya batas waktu. Kemudian dikatakan SMART. Artinya ya SWOT isu strategis itu kalau SWOT itu dalam rangka melakukan diagnosis, isu strategis itu dalam rangka mencari masalah kuncinya. Tujuan itu arah perubahan, ya tujuan arah perubahan, indikator ukuran keberhasilan. Jadi sekali lagi SWOT itu mendiagnosa apa yang sedang terjadi pada diri kita. Kemudian dari diagnosa itu kita mencari masalah kuncinya. Isu strategisnya apa toh? Apa ya? Nah, kemudian tujuan perubahan. Tujuannya kita mau melakukan apa? Arah perubahannya mau gimana? Kemudian ukuran keberhasilan indikator itu ukuran keberhasilan kita. Nah, ini kerangka logikanya begitu. Nah, kan tadi kan bicara isu strategis. Isu strategis pertama misalnya dari SWOT Bamina tadi itu tingginya biaya logistik, ya kan? Isunya tadi kan tingginya biaya logistik, isolasi wilayah kan. Wilayahnya di atas kita harus ke sana walaupun ini di Lembah Baliem tapi ke sana kan harus naik pesawat. Naik mobil juga bisa tapi berhari-hari kan. Nah, kan isunya kan biayanya tinggi biaya logistik dan isolasi wilayah berasal dari berasal dari kelemahan dan ancaman kita tadi. Eh, kalau naik pesawat dari Japura ke Wamena itu eh, berapa ya Pak ya? Tiketnya 30 menit, Pak. 30 menit. 3 menit berapa itu? 30 menit, 35. 35 menit. Harganya berapa tuh? Di atas 1 juta ya? 35. Iya, Prof. Oh iya, di Ada atas yang itu. satu juta, Kalau yang pakai 1.100.000, 1.200.000. Kalau Hmm, promo tuh bisa dapat sampai 500-an, Prof. oh iya, tuh. Itu yang pakai baling-baling itu yang pakai pakai jet. Sama aja. Oh iya. Ah, Pakai Boeing biasanya kalau warna Jayapura itu bisa 600, 700 gitu. Hmm, Kalau Jayapura bisa kena 1 juta. kalau yang jet lebih mahal ya. Oke, itu jadi kita anggapnya isu satu. Isunya adalah tingginya biaya logistik. Karena itu isunya tingginya biaya logistik, maka tujuan strategis kita nah, meningkatkan konektivitas, efisiensi distribusi barang dan jasa. Maka kita ingin mencoba gimana ya caranya sekarang kita tuh mempermudah koneksi kita, hubungan kita dengan Jayapura. Nah, kita berpikir ini supaya efisiensi distribusi banyak komoditas dari Jayapura ke mana ke Wamena. Nah, indikatornya adalah penurunan harga barang ya. Kita mencoba membuat konektivitas dalam rangka melakukan penurunan harga barang. Maka barang bisa bisa menurun. Kemudian meningkatkan frekuensi penerbangan, ya, meningkatkan frekuensi penerbangan, ya. Kemudian menurunkan biaya administrasi barang.
Nah, indikator ini kemudian kita kalau ini jadikan pijakan kita, lalu kita akan misalnya kayak peningkatan frekuensi penerbangan, berarti kita berhubungan dengan mana? Oh, dengan pemerintah, dengan entah pusat, ya, Departemen Perhubungan, misalnya gitu. Penurunan biaya transportasi barang, nah itu juga dengan pemerintah. Itu satu. Ada isu kedua, rendahnya kemandirian ekonomi lokal, ya kan? Karena weaknesses dan karena kita punya kelemahan dan tapi juga punya peluang. Ya, SDM kita kan masih rendah ya, masih belum belum maju benar. Makanya eh, isu jadi isu isu kedua kita ya. Karena rendahnya itu lalu tujuan kita ingin mengubah apa yang dirubah, meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Ya, maka kita ingin mencoba memanfaatkan ya potensi lokal itu ya untuk menjadikan kita lebih mandiri, tidak bergantung pada pihak luar. Lalu kalau kita mandiri, indikatornya apa? Peningkatan kontribusi sektor pertanian lokal, ya. Peningkatan kontribusi sektor pertanian lokal itu punya peran. Kemudian jumlah UMKM aktif semakin besar, ya, X persen berapa lah. Kemudian ada penurunan ketergantungan pasokan luar daerah. Bahwa kita tidak tergantung lagi pasokan karena kita sudah bisa menciptakan sendiri, misalnya gitu. Sehingga harganya jauh lebih murah. Kalau selama ini kita tuh memasukkan barang dalam bentuk jadi, nah kita bikin sendiri. Lalu yang dipasok adalah bahan bakunya saja, supaya 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 harganya jadi relatif lebih murah lah kira-kira gitu. Isu ketiga, tadi kan ada isu, ya isu ketiga tentang ini tentang kelemahan kita, keterbatasan kualitas SDM kan gitu kan. Ada keterbatasan kualitas SDM. Ya, itu karena terbatas, lalu kita ingin merubah. Apa rupanya meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Indikatornya ya peningkatan jumlah tenaga kerja terampil, peningkatan angka partisipasi pendidikan, jumlah peserta pelatihan pengusaha ini. Jadi ada kita apa ya? Mencoba meningkatkan tenaga kerja yang terampil, mencoba meningkatkan partisipasi pendidikan, mencoba untuk melatih kewirausahaan gitu. Jadi yang selama ini mungkin nggak mau sekolah ya kita dorong supaya sekolah ya. Ya, yang selama ini belum terampil kita dorong untuk ikut pelatihan-pelatihan yang keterampilan gitu. Itu isu ketiga. Isu keempat, potensi besar pertanian ya. Pertanian kita potensinya gede ya. Budaya belum optimal ya. Pertaniannya besar, budayanya bagus, tapi belum optimal ya di apa? Jadikan belum optimal dijadikan peluang usaha. Maka kita ingin merubah, namanya tujuan strategis. Kita ingin merubah apa? Mengoptimalkan pemanfaat potensi lokal berbasis pertanian dan budaya. Indikator nanti berhasil, indikatornya ketika ada peningkatan produksi pertanian lokal, ada jumlah produk unggulan daerah, ada peningkatan kunjungan wisata. Tuh. Jadi setiap isu itu kita coba membuat sebuah strategi ya dalam rangka untuk merubah apa yang akan dilakukan sehingga tapi ya, kita juga harus memberikan ukuran indikatornya apa gitu. Isu kelima, kerentanan terhadap cuaca dan gangguan alam. Kayak gitu. Nah, nah, karena kita punya kerentanan cuaca, ya kita tujuan strategisnya meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko lingkungan dan iklim. Nah, tuh. Sebentar ya Pak, sebentar.
Ya, mohon maaf Pak. Eh, jadi ini ada isu 5 ya. Isu 5 tuh, oh kita punya kerentanan dalam cuaca. Lalu kita ingin mengubah, oh meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko lingkungan. Indikator apa nanti ada perubahan itu, stabilitas dan seterusnya. Isu keenam, oh ketahanan pangan belum stabil. Kita ingin merubah, memperkuat sistem ketahanan pangan basis lokal. Indikatornya gitu. Nah, isu ketujuh sampai risiko kerusakan lingkungan. Nah, karena masih berbasis tradisional, tuh, Pak, apa-apa serba bergantung pada alam, ya kita mencoba menjaga keberlanjutan lingkungan, sumber daya alam, misalnya coba rumah tangga jangan pakai kayu bakar lagi, misalnya kan, tapi pakai minyak tanah ya, atau gas yang sudah kira-kira sudah terdidik dengan baik pakai gas ya, gitu. Nah, dari itu semua tadi, isu strategis tadi itu ada logistik mahal, ekonomi lemah, SDM rendah, potensi belum optimal, risiko cuaca, pangan tidak stabil, lingkungan terancam karena banyaknya kerusakan alam. Nah, kita ingin isu strategis itu ingin melakukan perubahan. Apa perubahannya? Logistik mahal, melakukan konektivitas meningkat. Ekonomi lemah, ekonomi lokal menguat. Tujuan kita itu. Indikatornya apa? Harga turun. Kalau yang nomor satu, nomor dua, UMKM naik dan seterusnya, ya sampai sampai 7 itu. Hmm. Jadi sekali lagi ini ada isu dari tadi SWOT tadi itu Pak. Dari membaca SWOT tadi ada yang muncul isu strategis itu. Lalu lalu isu strategis ini ingin kita rubah. Itu Pak itu ada tujuan kita. Itu hanya tujuan strategis. Kemudian indikatornya ini. Nanti kita akan bikin tabel Pak nanti soalnya. Nanti kita bisa tabel. Oke. Nah, formulasi ini ya apa yang kita lihat tadi sudah berbasis SWOT mengikuti logika RPJPM, menggunakan pendekatan SMART dan bersifat kontekstual, tidak generik. Ya, kita mencoba tadi kita ini mencoba untuk melihat apa apa yang terjadi di lapangan lah kira-kira. Tidak sekedar apa umum ya, Pak ya. Nah, tujuan strategis pembangunan Wamena difokuskan pada peningkatan konektivitas, nih, konektivitas, pengetahuan ekonomi lokal dan pengembangan SDM, serta ketahanan pangan dan lingkungan yang diukur melalui indikator kinerja yang spesifik, terukur dan berbasis kondisi geografis wilayah. Nah, dari sini maka kita ingin merubah pembangunan Wamena itu dalam rangka supaya akan terjadi peningkatan hubungan ya hubungan antar daerah itu lebih mudah. Kemudian ekonomi lokal lebih bagus, SDM-nya meningkat lebih bagus, ya. Ketahanan pangannya lebih baik, lingkungannya jauh lebih bagus. Ya, semuanya bisa diukur melalui indikator yang kita buat. Atau pakai kan banyak sekarang tuh indikator yang dibuat. Nah, misalnya ditambahi KPI-nya ya toh. Mungkin orang yang di anu tahu tuh ya membuat peta strategi map balance scorecard gitu. Itu. Oke, ini saya kirim ya Pak ya. Saya kirim dulu supaya kemarin saya udah kirim SWOT ya Pak ya. Sudah, Nah, Prof. dan yang belum saya kirim tuh formulasi.
Oh, ini kali. Is what? Oh, bahasa ini ya. Nah, ini ada dua nih. Ucapan strategi. Oke. 15. Kita belum punya WA grup ya, Bapak dan Ibu. Izin Prof, Izin Prof sudah WA ada. grupnya sudah dibuat itu Prof, sudah ditambahkan juga. Oh, udah ada ya? Iya, Belum lihat aku. grup manajemen strategis. Oke. Namanya grup manajemen strategis ya. Iya, Semoga nama saya ada di situ. Ada, Prof punya nama ada. Terima kasih ya, Pak. Iya. Oke. Ini masuk. Studi kasus. SWOT. Oh, ini. Oke. Tulis tujuan strategis.
Itu ada 3 itu tolong diambil, Pak. Oke, ini tolong di nah ini isu saya kisah. Oke, besok kita ketemu jam 6 lagi ya, Pak. Coba itu dipelajari, kemudian coba Bapak Ibu membuat isu, tadi kan ada dari SWOT, kita udah punya SWOT, lalu isu strategisnya apa? Ya. Kemudian dari isu tadi tujuan strategisnya apa? Dari sama kalau bisa ya sama indikatornya. Tentang pribadi kita aja, Pak. Ya. Yang nggak usah yang susah-susah. Itu tadi ada di sana, ada SWOT, isu strategis, tujuan strategis, indikator. Nah, kita latihan. Nanti kalau kita punya itu jadi enak Pak. Kita hari ini saya begini, hari ini begini, begini gitu. Karena kita punya pedoman yang terstruktur itu. Ya, saya kira itu dulu Pak ya. Kita ketemu besok lagi ya. Boleh kah? Baik, Baik, Prof. Prof. Izin. Boleh ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Tetap sehat selalu. Ya, selamat istirahat. Ya, kita ketemu jam 6, tapi jangan lupa kita coba-coba bikin isu strategis, tujuan strategis, sama indikator yang tadi saya kutang tadi itu. Berdasarkan SWOT kita tadi, kan udah bikin SWOT tuh. Nah, itu contohnya, itu udah diambil nggak? Tolong ambil yang di itu diambil tuh, ada 3. Sudah, Prof. Udah ya, ya terima kasih semua. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Saya mohon maaf kurang lebihnya ya kalau ada tutur kata saya yang kurang pas. Mohon maaf ya. Terima Saya kasih, Prof. Selamat Ya, malam. makasih, Selamat makasih malam. Prof. Oke, selamat malam. Malam, Prof. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.